Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sholawat serta salam kepada junjungan kita, Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Cantika Story, jangan lupa untuk subscribe, agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah penuh makna seperti ini. Pernahkah kita melihat seorang wanita yang dicibir di lingkungannya? Mari kita mulai. Rizka, seorang gadis muda cantik asal Madura, lahir dari keluarga yang bisa dikatakan cukup berada. Rumahnya tidak pernah kekurangan, namun kebahagiaan seolah tak pernah singgah. Kedua orang tuanya, meski hidup bersama, hampir tak pernah akur. Suara pertengkaran seringkali menjadi musik latar di setiap malam Rizka kecil. Ia tumbuh dalam suasana hati yang rapuh, menyimpan luka yang tak pernah ia pilih. Sejak remaja, Rizka sudah menjadi bahan gunjingan orang-orang di sekitarnya. Di sekolah, ia dikenal sebagai gadis yang tidak benar, cap buruk yang melekat padanya bagaikan noda yang sulit hilang. Padahal, jauh di dalam hatinya, Rizka hanya seorang gadis muda yang haus akan kasih sayang dan perhatian. Ia ingin dipeluk, dimengerti, namun dunia terlalu sibuk menghakiminya. Meski begitu, Rizka tidak pernah menyerah. Ia masih menatap masa depan, meskipun kabur, meskipun penuh kabut. Namun setiap kali ia mencoba melangkah, cibiran dan tatapan merendahkan selalu mengikuti. Hingga akhirnya, kesempatan datang ketika seorang kenalan keluarga menawarkan pekerjaan di Arab. Rizka tidak berpikir panjang. Baginya, ini adalah jalan keluar. Sebuah kesempatan untuk meninggalkan masa lalu yang penuh luka. Ia ingin melepaskan diri dari belenggu pandangan buruk orang-orang di kampungnya. Dengan hati penuh harapan, Rizka pun berangkat. Hari keberangkatan itu masih jelas dalam ingatannya. Bandara yang ramai, suara panggilan penerbangan, dan air mata yang tak terbendung. Bukan karena ia meninggalkan keluarga yang selalu harmonis, melainkan karena ia sadar, ia akan meninggalkan semua luka yang selama ini menjeratnya. Sesampainya di Arab, ia memulai bab baru dalam hidupnya. Sebuah restoran besar menjadi tempatnya bekerja. Ia ditugaskan sebagai kasir, pekerjaan yang mungkin sederhana bagi sebagian orang, namun bagi Rizka, itu adalah titik balik. Dari balik meja kasir, ia belajar menyapa pelanggan, tersenyum tulus, dan perlahan menemukan kepercayaan diri yang sempat hilang. Hari demi hari berlalu. Udara Arab yang panas tidak menyurutkan semangatnya. Malam-malam panjang yang sepi justru menjadi ruang baginya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rizka mulai mengenakan hijab, mulai menjaga sholatnya, dan perlahan meninggalkan masa lalunya. Wajahnya yang dulu dipandang rendah, kini memancarkan ketenangan yang berbeda. Namun, tanpa ia sadari, ada sepasang mata yang selalu memperhatikannya. Seorang pria muda Arab, tampan dan berwibawa, pemilik restoran tempat ia bekerja. Ia melihat bagaimana Rizka berubah. Dari seorang wanita penuh luka, menjadi sosok muslimah yang santun. Dari seorang yang selalu dicibir, kini justru dihormati. Pria itu tidak hanya terpikat pada kecantikan Rizka, tetapi pada cahaya hatinya. Setiap senyum yang Rizka berikan pada pelanggan, setiap kesabaran yang ia tunjukkan, seolah menjadi bukti bahwa wanita itu telah menemukan jati dirinya. Hari-hari Rizka di Arab terasa seperti lembaran hidup yang benar-benar berbeda. Setiap pagi ia berangkat ke restoran, menyapa pelanggan dengan ramah, dan menjalankan tugasnya sebagai kasir. Meski awalnya ia merasa canggung, perlahan ia terbiasa. Bahkan, banyak pelanggan yang mulai mengenalnya sebagai gadis Indonesia yang manis dan sopan. Namun perubahan terbesar bukan hanya pada pekerjaannya, melainkan pada dirinya sendiri. Rizka mulai merasakan ketenangan yang tak pernah ia temui sebelumnya. Di tanah perantauan yang jauh dari keluarganya, ia justru menemukan kedekatan dengan Allah. Ia mulai rajin sholat 5 waktu, bahkan tak jarang menangis saat sujud, memohon agar diberi kekuatan dan arah hidup yang benar. Hijab yang ia kenakan setiap hari bukan hanya menutup auratnya, tetapi juga menjadi simbol perubahan besar dalam dirinya. Rizka benar-benar meninggalkan masa lalunya. Jika dulu ia sering dicibir sebagai wanita yang tidak benar, kini ia belajar untuk menjadi muslimah sejati. Di sisi lain, pemilik restoran itu, seorang pria Arab muda bernama Fayyad, terus memperhatikannya.
Fayyad bukan sekadar atasan yang mengawasi pekerjaannya, melainkan seorang lelaki yang diam-diam kagum pada keteguhan hati Rizka. Ia melihat bagaimana gadis itu bekerja dengan penuh kesabaran, menghadapi pelanggan dengan senyum, dan tetap rendah hati meski wajah cantiknya kerap menarik perhatian banyak orang. Fayyad sering berdiri dari kejauhan, memperhatikan Rizka yang menghitung uang di meja kasir atau menunduk merapikan buku catatan. Ada sesuatu dalam diri gadis itu yang membuat hatinya bergetar. Ia tahu, perasaan itu bukan sekadar kagum. Ini adalah rasa yang lebih dalam. Namun, Fayyad bukan pria sembarangan. Ia bukan tipe lelaki yang mudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia adalah seorang pengusaha muda yang terbiasa berpikir rasional. Tapi kali ini, hatinya kalah oleh ketulusan seorang gadis yang baru saja bangkit dari luka masa lalu. Suatu malam, setelah restoran tutup, Fayyad sengaja menghampiri Rizka. "Rizka," ucapnya pelan, membuat gadis itu terkejut. "Iya, Tuan," jawab Rizka sopan, menundukkan kepala. "Aku ingin mengucapkan terima kasih. Sejak kamu bekerja di sini, suasana restoran terasa berbeda. Lebih hidup, lebih tenang," kata Fayyad sambil tersenyum tipis. Rizka hanya terdiam, wajahnya memerah. Ia tak menyangka seorang pria seperti Fayyad akan berkata demikian padanya. "Terima kasih, Tuan. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik," jawabnya singkat. Percakapan itu mungkin sederhana, tapi sejak malam itu, ada benih yang tumbuh di hati keduanya. Rizka mulai menyadari, perhatian Fayyad bukanlah perhatian biasa. Dan Fayyad semakin yakin bahwa hatinya tak bisa berpaling dari gadis sederhana asal Madura itu. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin akrab. Tidak ada kata-kata manis berlebihan, tidak ada janji palsu. Hanya sikap saling menghormati, saling mendoakan, dan saling memahami. Rizka yang dulu hidup dalam cibiran, kini merasa dihargai. Dan Fayyad yang selama ini hanya sibuk dengan urusan bisnis, kini menemukan arti ketenangan dalam senyum seorang wanita. Namun, di balik keindahan itu, ada satu hal yang Fayyad simpan rapat-rapat. Niat tulusnya untuk menjadikan Rizka sebagai pendamping hidupnya. Hari demi hari berlalu, restoran tempat Rizka bekerja semakin ramai pengunjung. Pelayanan yang hangat dan ramah membuat pelanggan betah kembali. Senyum Rizka yang tulus seolah menjadi daya tarik tersendiri. Banyak yang sekadar mampir, hanya untuk merasakan keramahan gadis asal Madura itu. Namun di balik meja kasir itu, hati Rizka masih sering bergetar. Bukan karena uang yang ia hitung, melainkan karena tatapan Fayyad yang diam-diam mengawasinya. Pria muda itu semakin hari semakin menunjukkan kepedulian. Ia kerap menanyakan kabar Rizka, menanyakan apakah ia lelah, bahkan tak jarang diam-diam menyiapkan makanan untuknya. Rizka awalnya bingung. Baginya, Fayyad bukan hanya seorang atasan, tetapi juga sosok yang berwibawa. Perhatian kecil itu perlahan menumbuhkan perasaan hangat di hatinya. Namun ia tetap menjaga diri. Rizka tahu, perasaan wanita bisa rapuh, dan ia tidak ingin jatuh ke dalam kesalahan seperti masa lalunya. Suatu sore, restoran mulai sepi setelah jam makan siang. Fayyad mendekati Rizka yang sedang merapikan buku catatan. "Rizka," panggilnya lembut. Rizka menoleh, menundukkan pandangan. "Iya, Tuan." "Jangan panggil aku Tuan. Namaku Fayyad," ucap pria itu sambil tersenyum. Rizka sempat terdiam. Ada rasa kikuk yang sulit ia jelaskan. Namun akhirnya ia mengangguk pelan. "Baik Tuan, maksud saya Fayyad." Sejak hari itu, hubungan mereka terasa lebih dekat. Fayyad sering mengajak Rizka berbicara, bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga kehidupan. Ia kagum mendengar cerita perjuangan Rizka meninggalkan kampung halamannya. Bagaimana ia berani merantau, menghadapi cibiran, lalu berusaha berubah menjadi muslimah yang lebih baik. "Rizka," kata Fayyad suatu malam, "kamu tahu apa yang paling aku kagumi darimu?" "Apa itu?" tanya Rizka pelan. "Bukan kecantikanmu, meskipun itu jelas terlihat. Tapi hatimu. Aku melihat cahaya dalam dirimu. Keteguhanmu untuk berubah, itu yang membuatku yakin kamu berbeda dari wanita lain." Kalimat itu membuat dada Rizka sesak oleh haru. Tidak ada yang pernah berkata seperti itu padanya. Selama ini, orang hanya melihat keburukannya. Tidak ada yang benar-benar melihat hatinya.
Namun Rizka tetap menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Terima kasih, Fayyad. Tapi saya hanyalah wanita biasa. Seorang pendosa yang sedang berusaha memperbaiki diri. Itulah justru yang membuatmu istimewa, jawab Fayyad mantap. Hari-hari berikutnya, doa-doa Rizka semakin khusyuk. Ia bingung dengan perasaan yang mulai tumbuh, tapi ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ada ketenangan yang berbeda saat bersama Fayyad. Seolah Allah mempertemukan mereka bukan tanpa alasan. Namun, benih cinta yang tumbuh itu juga membawa ujian. Beberapa karyawan lain mulai memperhatikan kedekatan mereka. Bisikan-bisikan kecil terdengar di antara para pekerja. Ada yang iri, ada yang sinis, bahkan ada yang mencibir. Rizka kembali dihadapkan pada situasi yang dulu pernah ia alami, cibiran orang. Bedanya, kali ini ia lebih kuat. Ia tidak ingin masa lalunya terulang. Ia hanya percaya pada Allah, bahwa jika niatnya tulus, maka semua akan berjalan sesuai kehendaknya. Dan di tengah bisikan itu, Fayyad sudah memantapkan hatinya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan untuk menjaga kehormatan Rizka. Ia tidak ingin orang lain salah menilai. Ia ingin membuktikan keseriusannya. Hari itu suasana restoran berbeda dari biasanya. Rizka merasa ada sesuatu yang mengganjal, seolah udara lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Fayyad, pemilik restoran sekaligus pria yang kini sering hadir dalam doanya, tampak lebih serius. Ia tak banyak bicara, hanya sesekali melirik ke arah Rizka dengan wajah penuh pertimbangan. Rizka berusaha tetap fokus pada pekerjaannya, menghitung uang kas, mencatat laporan, dan melayani pelanggan dengan senyum yang tulus. Namun hatinya terus bertanya-tanya, ada apa dengan Fayyad hari ini? Sampai akhirnya, ketika malam tiba dan restoran mulai sepi, Fayyad menghampirinya. Suara langkahnya terdengar mantap di lantai keramik, membuat jantung Rizka berdetak lebih cepat. Rizka, panggilnya dengan suara lembut namun serius. Rizka menoleh, menunduk sopan. Iya, Fayyad. Aku ingin bicara, tapi bukan soal pekerjaan. Sekilas, Rizka merasakan udara di sekitarnya berhenti berputar. Ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Ia mengangguk pelan, memberi tanda bahwa ia siap mendengarkan. Fayyad menarik kursi, duduk di hadapan Rizka, lalu menatap matanya dengan penuh keyakinan. Aku sudah lama memperhatikanmu. Bukan hanya sebagai pekerjaku, tapi sebagai seorang wanita. Aku melihat perubahan besar dalam dirimu. Ketulusanmu, kesabaranmu, bahkan keimananmu. Dan aku tidak bisa menutup hati lagi. Rizka, aku ingin menjadikanmu istriku. Kalimat itu membuat Rizka terdiam. Tubuhnya gemetar. Ia merasa seperti mimpi. Selama ini, ia terbiasa menerima hinaan dan cibiran. Tidak pernah ada yang sungguh-sungguh menghargainya. Kini, seorang pria terpandang, seorang pemilik restoran yang disegani, justru menginginkan dirinya sebagai pendamping hidup. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Fayyad, saya ini bukan wanita sempurna. Saya punya masa lalu yang kelam. Saya takut tidak pantas untukmu. Fayyad tersenyum tipis, lalu berkata dengan mantap, Rizka, setiap orang punya masa lalu. Aku tidak melihat siapa dirimu dulu, tapi siapa dirimu sekarang. Aku yakin Allah mempertemukan kita bukan tanpa alasan. Dan aku tidak ingin menyanyiakan kesempatan ini. Hati Rizka bergetar hebat. Ia tahu, ini adalah jawaban dari doa-doanya. Doa yang ia lantunkan di malam-malam sepi, doa agar Allah menunjukkan jalan terbaik untuk hidupnya. Namun, kabar itu tak semua orang menerimanya dengan baik. Beberapa karyawan lain mulai bergunjing lebih keras. Ada yang berkata Rizka hanya ingin harta, ada yang menuduhnya memanfaatkan kebaikan Fayyad. Rizka hampir goyah mendengarnya. Luka lama terasa kembali. Tetapi Fayyad berdiri teguh di sisinya. Ia menegaskan di hadapan semua orang bahwa niatnya menikahi Rizka bukan main-main. Aku akan menjaganya dengan cara yang halal. Aku ingin menjaga kehormatannya. Dan siapapun yang meremehkannya akan berhadapan denganku. Ucapan itu bagaikan tameng bagi Rizka. Ia merasa terlindungi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seorang pria yang benar-benar memperjuangkannya. Dan malam itu, Rizka menangis dalam sujud panjangnya.
Bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan syukur. Ia sadar, inilah awal dari babak baru yang Allah siapkan untuknya. Setelah Fayyad menyatakan niatnya, kehidupan Rizka berubah semakin cepat. Kini ia bukan hanya seorang kasir di restoran, melainkan calon istri dari pemiliknya. Namun, jalan menuju pernikahan tidak semulus yang ia bayangkan. Kabar tentang rencana Fayyad menikahi seorang gadis asal Indonesia menyebar ke telinga banyak orang. Sebagian keluarga Fayyad menerima dengan lapang dada, tetapi sebagian lainnya merasa keberatan. Mereka beranggapan bahwa Rizka hanyalah orang asing yang tidak sepadan dengan derajat keluarga mereka. Bagaimana mungkin seorang pengusaha Arab muda yang terpandang akan menikahi wanita dari kampung jauh, yang bahkan masa lalunya tak jelas? Begitu bisik-bisik yang sampai ke telinga Rizka. Perkataan itu menohok hatinya. Malam-malamnya kembali penuh tangis. Ia bertanya-tanya, apakah ia layak untuk berdampingan dengan Fayyad? Apakah ia bisa menjadi istri yang baik? Atau hanya akan menjadi bahan ejekan sepanjang hidupnya? Namun di tengah keraguan itu, Fayyad selalu hadir dengan keteguhan. Rizka, jangan dengarkan mereka. Aku memilihmu bukan karena kata orang, tapi karena aku yakin Allah yang menaruhmu di hatiku. Aku akan melawan siapapun yang meremehkanmu. Kata-kata itu menjadi obat bagi hati Rizka. Ia merasa dilindungi, dihargai, dan dicintai dengan tulus. Proses menuju pernikahan pun dimulai. Fayyad mengajak keluarganya untuk melamar Rizka secara resmi. Meski ada suara penolakan, Fayyad berdiri tegas di hadapan keluarganya. Aku yang akan menjalani hidupku. Jika aku memilih Rizka, itu karena aku yakin dia yang terbaik bagiku. Aku tidak ingin wanita lain, hanya dia. Sikap tegas itu membuat sebagian keluarganya terdiam. Mereka melihat kesungguhan Fayyad, sesuatu yang tidak bisa digoyahkan dengan harta ataupun status sosial. Di sisi lain, Rizka juga menjalani ujian batin. Ia mengingat masa lalunya di kampung, bagaimana orang-orang mencibirnya, bahkan menuduhnya tidak benar. Kini, semua itu terasa seperti bayangan yang mengejarnya kembali. Namun setiap kali ia merasa goyah, ia bersujud panjang, berdoa dengan air mata. Ya Allah, jika ini jalan MU, maka kuatkan aku. Jangan biarkan aku kembali pada masa laluku yang kelam. Hari-hari menjelang pernikahan dipenuhi dengan doa dan persiapan. Rizka belajar menjadi wanita yang lebih baik, memperdalam agama, dan memantapkan hati. Sementara Fayyad mengurus segala kebutuhan pernikahan, memastikan semua berjalan dengan layak meski sederhana. Akhirnya, tibalah hari yang ditunggu. Sebuah akad sederhana digelar di sebuah masjid, dihadiri keluarga dekat dan sahabat. Rizka duduk dengan hati bergetar, air matanya menetes pelan. Ia tidak pernah membayangkan, gadis yang dulu dipandang hina, kini akan duduk sebagai pengantin wanita yang terhormat. Dan ketika suara ijab kabul terdengar mantap dari bibir Fayyad, dada Rizka serasa meledak oleh rasa syukur. Doa-doanya terkabul. Takdir yang penuh luka akhirnya berbuah indah. Namun, kebahagiaan itu baru permulaan. Kehidupan setelah pernikahan akan membawa cerita baru, penuh suka, duka, dan pembuktian cinta yang sejati. Hari itu menjadi hari yang tak pernah dilupakan Rizka. Dengan ijab kabul yang sederhana namun penuh keberkahan, ia kini resmi menjadi istri Fayyad. Hatinya bergetar setiap kali mendengar orang menyebutnya sebagai zaujah, seorang pendamping hidup yang sah bagi lelaki yang begitu menghargainya. Malam pertama di rumah baru yang disiapkan Fayyad, Rizka duduk termenung, matanya masih basah oleh air mata syukur. Ya Allah, bisiknya lirih, inikah jawaban dari setiap sujud panjangku? Aku, yang dulu selalu dicibir, kini kau angkat derajatku setinggi ini. Fayyad menghampirinya, tersenyum lembut, lalu berkata, mulai hari ini, kamu bukan lagi hanya seorang kasir di restoranku. Kamu adalah istriku. Aku berjanji akan menjagamu dengan segenap jiwa raga. Kata-kata itu membuat Rizka semakin yakin bahwa pernikahan ini bukan sekadar ikatan lahir, melainkan juga ikatan batin yang diridhai Allah. Hari-hari setelah pernikahan, Rizka merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hidup bersama Fayyad membuatnya merasa aman, dihargai, dan dimuliakan. Setiap pagi, mereka berangkat bersama ke restoran.
Rizka masih memilih untuk membantu sebagai kasir, meski Fayyad berkali-kali menyuruhnya beristirahat. Aku ingin tetap berguna, katanya lembut. Fayyad hanya tersenyum. Baiklah, selama kamu bahagia. Namun, tentu saja rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya mereka berbeda pendapat, terutama soal pekerjaan di restoran. Fayyad sering khawatir Rizka terlalu lelah, sementara Rizka justru merasa bahagia bisa mendampingi suaminya. Perbedaan kecil itu kadang membuat mereka berdebat, tapi selalu berakhir dengan saling meminta maaf. Lebih berat lagi, cibiran dari sebagian orang belum juga hilang. Ada yang masih memandang rendah Rizka karena masa lalunya, ada pula yang menuduhnya hanya mengejar harta. Rizka hampir goyah, hatinya kembali dihantui luka lama. Namun Fayyad selalu ada di sisinya, meneguhkan hatinya. Biarkan orang berkata apa saja, ucap Fayyad suatu malam. Yang penting, aku tahu siapa dirimu. Dan Allah tahu betapa tulusnya hatimu. Ucapan itu menjadi obat yang menenangkan. Rizka sadar, pernikahan bukan tentang membuktikan diri kepada orang lain, tetapi tentang bagaimana ia dan Fayyad saling menjaga di jalan Allah. Hari demi hari, cinta mereka tumbuh semakin dalam. Rizka belajar menjadi istri yang taat, menyiapkan makanan sederhana untuk suaminya, dan selalu berusaha membuat rumah tangga mereka penuh dengan doa. Fayyad pun membalas dengan kasih sayang yang tak pernah berkurang. Bagi Rizka, hidupnya kini terasa seperti mimpi. Dari seorang gadis Madura yang penuh luka, dicibir dan diremehkan, kini ia menjadi seorang istri yang dimuliakan. Ia mengerti, inilah cara Allah menunjukkan kuasanya. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi hamba yang mau bersabar dan berusaha memperbaiki diri. Namun, perjalanan mereka belum berakhir. Kebahagiaan ini akan diuji lagi oleh keadaan, agar cinta mereka semakin kuat, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Hari-hari pernikahan yang awalnya dipenuhi dengan cinta dan ketenangan, perlahan membawa Rizka dan Fayyad pada ujian yang lebih besar. Restoran yang mereka kelola semakin maju, pengunjung datang silih berganti. Namun, semakin banyak keberhasilan yang mereka raih, semakin besar pula cobaan yang menghadang. Beberapa pesaing bisnis mulai menyebarkan fitnah, mengatakan bahwa kesuksesan restoran Fayyad hanyalah karena keberuntungan dan bukan kerja keras. Bahkan ada yang tega menuduh bahwa keberadaan Rizka sebagai istri pemilik restoran membuat tempat itu kehilangan wibawa. Rizka mendengar semua itu, hatinya hampir runtuh. Ia kembali diingatkan pada masa lalunya, bagaimana ia dulu selalu dipandang rendah. Air matanya jatuh di sajadah, sujud panjangnya dipenuhi doa. Ya Allah, jangan biarkan aku kembali lemah. Aku ingin tetap kuat, aku ingin menjadi istri yang bisa menjaga kehormatan suamiku. Di tengah keterpurukan itu, Fayyad menggenggam tangannya erat. Rizka, lihat aku, katanya tegas. Apakah kamu lupa? Aku memilihmu bukan karena kata orang. Aku menikahimu bukan untuk dunia, tapi karena aku yakin Allah menakdirkan kita bersama. Jadi jangan dengarkan mereka. Kita jalani semua ini dengan sabar. Ucapan itu seperti cahaya yang menembus kegelapan. Rizka sadar, inilah makna sebenarnya dari pernikahan. Bukan sekadar berbagi tawa, tetapi juga saling menguatkan ketika badai menerpa. Lambat laun, fitnah itu mereda. Restoran tetap ramai, bahkan semakin dikenal sebagai tempat yang penuh keberkahan karena pelayanan yang hangat. Banyak pelanggan yang berkata, restoran ini berbeda, ada suasana keluarga, ada ketulusan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Itu semua karena Rizka dan Fayyad yang selalu berusaha menjaga keikhlasan dalam setiap langkah. Tahun demi tahun berlalu. Rizka kini bukan lagi gadis yang dicibir. Ia menjadi wanita muslimah yang dihormati, istri yang setia, dan simbol keteguhan hati. Orang-orang yang dulu meremehkannya, kini hanya bisa diam melihat bagaimana Allah membalikkan keadaan. Suatu malam, saat mereka berdua duduk di teras rumah, Fayyad menatap istrinya dengan senyum lembut. Rizka, ingatkah kamu saat pertama kali aku mengatakan ingin menikahimu? Rizka tersenyum, matanya berkaca-kaca. Bagaimana mungkin aku lupa? Itu hari terindah dalam hidupku. Aku berjanji saat itu untuk menjagamu, lanjut Fayyad. Dan aku akan terus menepati janji itu sampai akhir hayatku.
Rizka menunduk, air matanya jatuh pelan. Ia menggenggam tangan suaminya, lalu berbisik, dan aku berjanji untuk selalu mendampingimu, dalam suka maupun duka. Semoga Allah selalu menjaga cinta kita, hingga kita dipertemukan kembali di surga. Malam itu, bintang di langit tampak lebih terang. Seakan menjadi saksi kebahagiaan dua insan yang saling mencintai bukan hanya karena dunia, tetapi karena iman. Kisah Rizka berakhir indah. Dari seorang gadis yang penuh luka, ia menjelma menjadi wanita mulia. Dari seorang yang diremehkan, ia kini dimuliakan. Dan semua itu adalah bukti nyata bahwa takdir Allah selalu lebih indah dari segala rencana manusia. Sahabat Cantika Story yang dirahmati Allah, dari perjalanan hidup Rizka kita belajar bahwa hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Ada masa di mana seseorang dihina, diremehkan, bahkan dipandang rendah oleh orang-orang di sekitarnya. Namun, apa yang tampak hina di mata manusia bisa jadi justru mulia di sisi Allah. Rizka hanyalah seorang gadis muda asal Madura. Ia tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis, lalu mendapatkan cap buruk di lingkungannya. Banyak orang mencibirnya, bahkan menjauhinya. Betapa sakitnya hati seorang anak muda yang seharusnya dipeluk, justru ditolak oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi lihatlah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Rizka memilih untuk merantau. Di tanah asing, ia menemukan jalan perubahan. Ia belajar mengenakan hijab, menjaga sholat, dan memperbaiki diri. Inilah pesan pertama yang bisa kita ambil. Masa lalu tidak menentukan masa depan, yang menentukan adalah bagaimana kita berusaha memperbaiki diri hari ini. Sahabat sekalian, berapa banyak di antara kita yang mungkin punya masa lalu kelam? Berapa banyak yang menyesali kesalahan? Ingatlah, Allah tidak melihat siapa kita dulu, tapi siapa kita sekarang. Allah melihat hati kita, kesungguhan kita untuk berubah. Dan jika niat itu tulus, maka pintu ampunan dan rahmat-Nya akan selalu terbuka. Kisah Rizka juga mengajarkan bahwa cinta sejati bukan sekadar soal harta, wajah, atau status sosial. Fayyad, seorang pria Arab yang terpandang, jatuh cinta pada Rizka bukan karena kecantikannya semata, tetapi karena melihat ketulusan dan cahaya hatinya. Inilah pesan kedua, cinta yang sejati adalah cinta yang lahir dari iman, cinta yang membawa kita semakin dekat kepada Allah. Betapa indah jika setiap pasangan suami istri menjadikan iman sebagai pondasi cintanya. Karena cinta yang lahir dari iman akan bertahan, meski diterpa ujian. Fitnah, cibiran, bahkan penolakan dari orang lain sekalipun, tidak akan bisa meruntuhkan cinta yang berlandaskan pada Allah. Dan sahabat sekalian, pesan terakhir yang sangat penting, jangan pernah meremehkan seseorang karena masa lalunya. Bisa jadi orang yang kita remehkan hari ini, kelak justru akan dimuliakan oleh Allah dengan cara yang tak pernah kita duga. Bukankah Rizka dulu dicibir sebagai gadis yang tidak benar, tetapi akhirnya Allah angkat derajatnya menjadi seorang istri yang terhormat, bahkan dicintai dan dimuliakan? Maka dari itu, mari kita belajar untuk tidak menghakimi. Setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Tugas kita bukan mencibir, melainkan mendoakan agar orang tersebut mendapatkan hidayah. Karena bisa jadi, di akhirat kelak, orang yang kita remehkan justru lebih mulia derajatnya daripada kita. Sahabat Cantika Story, kisah Rizka adalah bukti bahwa kesabaran, doa, dan usaha untuk memperbaiki diri tidak akan pernah sia-sia. Allah punya cara yang indah untuk membalikkan keadaan. Dari seorang yang dihina, menjadi mulia. Dari seorang yang terluka, menjadi bahagia. Dari seorang yang diremehkan, menjadi dicintai dengan tulus. Maka, mari kita tanamkan dalam hati, apapun masa lalu kita, jangan pernah menyerah untuk berubah. Jangan pernah berhenti berdoa. Karena saat kita bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah, maka Dia akan mendekat kepada kita dengan rahmat-Nya yang tak terbatas. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga kita mampu menjadi pribadi yang selalu berusaha memperbaiki diri, menjadi pasangan yang saling menguatkan dalam iman, dan menjadi hamba yang tidak pernah putus asa dari rahmat Allah.